Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dhani Mutahda selaku dosen mata kuliah Politik Hukum dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, perkenalkan nama saya Maria Ulfa Deswita Purnanintias, NIM 0811520068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik hukum dalam sistem perkembangan informasi dan teknologi elektronik di Indonesia, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Latar belakang, saat ini globalisasi merupakan pemicu lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Realitanya, perkembangan teknologi informasi sangat cepat menyebar di seluruh belahan dunia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap tindakan warga negaranya telah diatur secara yuridis di dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sendiri kemudian dibuat instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi untuk menanggulangi kejahatan yang bertautan dengan penggunaan komputer atau media elektronik tersebut, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Alasan pembentukan regulasi ini sebagai respon atas kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi informasi. Maka dari itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Di dalam perkembangannya, pemerintah mengamandemenkan peraturan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Alasan pembentukan undang-undang ini dikarenakan sebagai bentuk respon terhadap semakin cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebelum direvisi ataupun setelah direvisi memang seringkali menyebabkan kontroversi terhadap pasal-pasal tertentu. Dikarenakan banyaknya kontroversi yang ditimbulkan oleh Undang-Undang ITE ini terhadap pasal-pasal tertentu, maka berkaitan dengan problematika tersebut dirasa sangat menarik untuk dikaji dalam penulisan ini yang berjudul Politik Hukum dalam Sistem Perkembangan Informasi dan Teknologi Elektronik di Indonesia, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dari itu penulis merumuskan ke dalam satu permasalahan yang tidak dijawab penulis, yaitu bagaimana pengaruh politik hukum atas sistem perkembangan informasi dan teknologi elektronik di Indonesia. Politik hukum merupakan pernyataan atas kehendak penguasa negara tentang arah pengembangan hukum yang sedang berlaku di wilayah untuk dicapainya tujuan negara, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya terhadap perubahan produk hukum, serta penegakan hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Ini menurut Profesor Mahfud MD. Undang-undang merupakan bagian dari hukum, sehingga dalam setiap undang-undang pastinya memiliki aspek politik hukum. Salah satunya undang-undang yang mengatur kegiatan manusia di dalam dunia maya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Ada dua materi yang terkandung dalam UU ITE ini, yaitu pengaturan terhadap informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Undang-Undang ITE ini mengatur beraneka macam perlindungan hukum terhadap kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik terhadap transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada undang-undang ini juga telah diatur berbagai ancaman pidana bagi kejahatan yang melewati internet. Undang-undang ini juga mengakomodir para pelaku bisnis online untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di muka pengadilan. Seiring kemajuan penggunaan media sosial, sejumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dianggap merugikan, bahkan mengancam atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, dikarenakan sejumlah pasal cenderung dianggap multitafsir dan tumpang tindih terhadap peraturan hukum lainnya. Polemik muncul setelah muncul banyaknya kasus yang terkait dengan pelanggaran undang-undang ini. Pada akhirnya, tepat pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah bersepakat akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam revisi undang-undang ini terdapat 13 bab dan 54 pasal. Tujuan pembentukannya adalah untuk memastikan transaksi elektronik berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi. Arah dari kebijakan politik hukum terhadap revisi Undang-Undang ITE telah lebih ke arah membentuk bangsa yang beradab. Semangat utama dari Undang-Undang ITE hasil revisi setidaknya ada dua hal.
yaitu aspek masyarakat dan aspek pemerintah. Dari aspek masyarakat sendiri, supaya adanya kebebasan dalam berekspresi serta mengeluarkan pendapat secara santun. Selain itu, masyarakat bisa menikmati internet dengan sehat, terjaga, dan baik. Kebebasan berpendapat memang telah dijamin bagi konstitusi ataupun undang-undang lainnya sebagai aturan turunan. Adapun aspek pemerintah, yaitu penegakan hukum saat ini tidak mudah melakukan penahanan atas pelaku dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah melewati akses dunia maya, termasuk tak melakukan penahanan atas orang yang menyatakan sikap kritisnya terhadap kebijakan politik. Dengan adanya Undang-Undang ITE hasil revisi ini, penahanan tidak harus dilakukan hingga adanya putusan pengadilan yang memutuskan pelaku bersalah. Setidaknya terdapat 4 perubahan paradigma yang ada pada revisi UU ITE kali ini. Yang pertama, penambahan pasal hak untuk dilupakan pada pasal 26. Yang kedua, durasi terkait hukuman penjara pencemaran nama baik, penghinaan serta sebagainya dikurangi jadi di bawah 5 tahun. Yang ketiga, ada tafsir terhadap pasal 5 terkait dokumen elektronik yang menjadi bukti hukum yang sah di muka pengadilan. Yang keempat adalah adanya penambahan ayat baru dalam pasal 40. Di dalam ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti telah menyebarkan informasi dan melanggar undang-undang. Ada beberapa argumen pihak yang setuju atas revisi undang-undang ini, yaitu yang pertama, konsep demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini sudah seharusnya diberikan batasan-batasan khusus, sehingga dalam hal ini tidak hanya diberlakukan kepada pejabat publik saja, melainkan juga kepada kekuasaan rakyat dalam kerangka demokrasi. Perubahan Undang-Undang ITE ini adalah bentuk dari hukum prospektif. Dengan adanya revisi ini adalah salah satu cara agar dapat merespon kemajuan teknologi informasi, mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang tak lagi relevan serta akomodatif dengan kemajuan teknologi. Yang terakhir adalah hadirnya undang-undang ini dipandang sebagai langkah yang sangat tepat terhadap antisipasi beraneka macam penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga dapat merugikan kepada orang lain. Aktor dalam argumen pro ini adalah Komisi 1 DPR RI, Menkominfo, dan sebagian masyarakat yang setuju dengan revisi Undang-Undang ITE ini. Yang sebaliknya adalah argumen kontra atas revisi Undang-Undang ITE ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang ITE tersebut dipandang sebagai bentuk kemerosotan. Hal ini berdasarkan dengan pemberian kewenangan yang sangat luas terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu seperti dilakukannya pemblokiran atau penghapusan atas situs serta informasi atau konten tertentu yang dipandang melanggar undang-undang. Ketentuan ini seperti sebagaimana diatur dalam pasal 40. Undang-Undang ITE ini dipandang sebagai upaya terhadap batasan hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta dapat menghambat kreativitas seseorang dalam dunia maya. Yang terakhir adalah revisi UU ITE diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi saja, bukan penekanan pada upaya pemidanaan karena aturan pidana sebaiknya diatur dalam KUHP. Aktor dalam argumen kontra adalah Direktur Eksekutif ICJR, Komisi 2 DPR RI, Komisi 9 DPR RI, dan sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan revisi UU ITE. Kesimpulannya adalah, walaupun sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur berbagai macam perlindungan hukum terhadap kegiatan yang juga memanfaatkan internet sebagai sarana medianya, baik dalam transaksi ataupun pemanfaatan informasinya, tetapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masih mengalami banyak kontra di dalam implementasinya. Mengingat tak sedikit disparitas yang dijumpai dari pasal-pasal di dalamnya ataupun dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri secara menyeluruh. Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bentuk dari hukum prospektif. Dengan adanya perubahan ini adalah salah satu cara agar dapat merespon perkembangan teknologi informasi. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah tak lagi relevan serta akomodatif dalam perkembangan teknologi sebagai arus globalisasi saat ini. Arah kebijakan politik hukum dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih ke arah membentuk bangsa yang beradab. Sekian dari pemaparan presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.